Kawitan lagi Pak ya? Kawitan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwatu iman, para bapak, para ibu rahimakumullah, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada kesempatan malam ini bisa melaksanakan kewajiban sholat maghrib berjamaah, silaturahmi, thalabul ilmi jama'i, dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan sama-sama membaca, membahas, mengkaji tentang satu kitab,
Kitab yang saya pegang ini Al-Qaulus Sadid Syarhu Kitab Tauhid. Al-Qaulus Sadid, ya, ucapan yang benar, syarah terhadap Kitab Tauhid. Kitab Tauhid jadi aslinya Kitab Tauhid, Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kemudian disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab ini Al-Qaulus Sadid. Sebetulnya kitab tauhid itu banyak sekali ya disyarah. Mungkin yang paling populer itu Fathul Majid. Mungkin Bapak sering dengar ya Fathul Majid. Fathul Majid itu syarah kitab tauhid yang sama ini. Kalau Fathul Majid kan tebal gitu. Itu Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah. Nah, kalau ini karena keterbatasan waktu, jadi kita coba mengambil syarah yang ringkas, yaitu Al-Qaulus Sadid, syarah kitab Tauhid Syekh As-Sa'di. Baik, sebagaimana judulnya, kitab ini berjudul Kitab Tauhid, kitab tentang tauhid. Kitab kecil tapi esensi dan substansinya sangat penting sekali bagi kita. Kenapa? Karena berbicara tauhid ini adalah berbicara tentang Islam sebagai agama yang memiliki keistimewaan dan substansi yang tidak dimiliki oleh agama yang lain. Jadi jika ada kalangan liberal menggembar-gemborkan tentang pluralisme agama, bahwa semua agama benar karena sama-sama mengimani adanya Tuhan, sama-sama mengimani adanya akhirat, dan sama-sama beramal soleh dalam tanda kutip. Mereka dari kalangan muslim liberal suka menggunakan Al-Baqarah 62 misalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa 'amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, Sabia, penyembah cahaya atau penyembah malaikat, barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala mereka dan mereka tidak akan takut dan sedih. Artinya akan selamat. Oh, ternyata mau yang mukmin, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, kalau memenuhi syarat 3 ini, man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal soleh, maka mereka akan selamat. Apakah semua agama yakin adanya Tuhan? Yakin. Apakah semua agama yakin adanya akhirat? Yakin. Apakah semua agama mengajarkan amal baik? Semua agama mengajarkan amal baik. Oh, berarti ini adalah ayat yang menjelaskan semua agama benar. Seperti itu. Ini dari kalangan muslim menggunakan ayat Al-Quran, satu ayat Al-Baqarah 62, tetapi kemudian menafikan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Karena berbicara agama yang terdekat saja, Yahudi dan Nasrani yang disebut dengan Ahlul Kitab, ternyata isi dari Al-Quran itu adalah meluruskan dan kemudian menyatakan bahwa di Yahudi dan Nasrani itu terdapat penyimpangan-penyimpangan akidah. Misalkan Al-Quran meluruskan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari yang 3. Jika ada keyakinan Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan dan Ruh Kudus, Allah katakan laqad kafar, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang 3. Jelas kan laqad kafara gitu. Kemudian apalagi tentang Yahudi ya. Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau menjelaskan ketika menafsirkan
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan al-maghdub yang dimurkai, waladdallin, dan juga bukan orang yang sesat. Nabi Muhammad SAW menjelaskan al-maghdub humul yahud, bahwa yang dimurkai itu adalah al-yahud, Yahudi. Waddallin, dan orang yang sesat itu adalah an-nasara. Jelas disebutkan secara tersurat dalam hadis. Kemudian apalagi berbicara tentang orang-orang musyrik, yang dimana dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Dan Al-Bayyinah ayat pertama. Bahwa orang kafir itu terdiri dari dua, satu ahlul kitab, dua al-musyrikin. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Jelas. Apalagi kalau kita membaca sejarah. Buat apa Allah mengutus 124.000 nabi, ratusan rasul kepada umat manusia, kalau semua agama benar adanya. Nabi Muhammad SAW yang harus berjibaku 13 tahun pas Makkiyah, dihina, dizalimi, dianiaya secara fisik, secara fisikis. Kemudian para sahabatnya juga bahkan ada yang dibunuh, bahkan harus berperang melawan agama ini, melawan agama itu, melawan paganis, melawan Yahudi, melawan Nasrani. Banyak sekali konfrontasi, perjuangan di medan jihad, kemudian berhadapan dengan agama-agama yang lain. Buat apa gitu? Kalau semua agama benar gitu. Nah, jadi satu istilah yang akan memisahkan antara kebenaran Islam dengan kebatilan agama-agama yang lain adalah tauhid. Bahwa tauhid hanya dimiliki oleh Islam dan tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Maka kalau tauhidnya rusak, rusaklah semua amalnya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, dan syirik ini adalah kebalikan dari tauhid. Kalau kamu berbuat syirik, berbuat musyrik, maka terhapuslah semua amalmu. Tidak ada nilai, ma fi faidah. Jadi kalau dianalogikan, tauhid itu seperti angka 1, dan amal soleh itu seperti angka 0. Berapa banyak pun amal soleh yang dilakukan, katakanlah ada 10 amal soleh dilakukan, 0 sampai 10. Berapa kira-kira nilainya? Kalau 0 berjejer ada 10. Ma fi faidah. Tidak ada nilainya, ya 0. Tapi ketika tauhid terpancang di awal 1, maka kemudian ada 0, 10 di depannya, kira-kira jadi berapa? 10 miliar. Nah inilah, tauhid ini yang membuat sebuah amal menjadi bernilai. Menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan tauhid? Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan tauhid itu? Tauhid itu dari kata wahhada yuwahhidu tauhid, ya, isi masdar sebetulnya, ya. Tauhid itu ja'ala wahidan, menjadikan satu. Jadi kita meyakini bahwa Allah, ya, pendapat pembagian ini, tapi sama-sama saja sebetulnya. Ada yang membedakan antara tauhid rububiyah, uluhiyah, dan mulkiyah. Berangkat dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, Rabb, ya, pengurus semesta alam. Nah, dari Rabbil Alamin, jadi rububiyah. Dekat. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Nah, dari Malik Yaumiddin muncul mulkiyah, yang merajai hari pembalasan, muncul mulkiyah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Sama saja sebetulnya, karena kalau berbicara al-asma wa sifat juga, alhamdulillahi rabbil alamin, ini rububiyah,
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahman kan nama-nama Allah. Ar-Rahim nama Allah juga. Malik juga nama Allah. Ini bagian dari al-asma was sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepada kamu meminta pertolongan. Ini adalah uluhiyah. Jadi kalau kita coba menggunakan pendapat bahwa tauhid itu ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Apa itu rububiyah? Tauhid rububiyah itu kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang melakukan wilayah rububiyah, menciptakan, memberi rizki, mengatur, menghidupkan, mematikan. Nah, ini rububiyah. Jadi siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memberi rizki kita? Allah. Siapa yang mengurus kita? Al-Mudabbir, Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Al-Muhyi, Allah. Siapa yang mematikan kita? Al-Mumit, Allah. Nah, ini rububiyah. Wilayah yang sangat prinsip sekali. Ya. Di mana dalam urusan rububiyah ini orang kafir Quraisy Mekah pun meyakini rububiyah tentang siapa yang menciptakan mereka. La yaqulunna Allah. Mereka menjawab Allah. Yahudi pun ketika ditanya siapa yang menciptakan mereka? Allah. Nasrani pun ketika ditanya juga Allah. Jadi dalam wilayah rububiyah ini ada kesamaan. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid ibadah. Apa? Meyakini bahwa Allah satu-satunya al-ma'luh wal ma'bud, yang disembah. Makanya la ilaha illallah maknanya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah. Dari ilah ini kan muncul uluhiyah. Tidak ada ilah sembahan kecuali Allah. Maksudnya la ma'buda, tidak ada yang disembah bihaqqin, dengan penyembahan yang benar, illallah, kecuali kepada Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Maka lahirlah ritus, sistem yang mengatur ibadah ritual. Kalau dalam syariat Nabi Muhammad ada sholat, ada saum, ada zakat, ada haji, dan lain sebagainya. Kemudian ada tauhid al-asma was sifat. Tauhid al-asma itu nama-nama, was sifat dan sifat-sifat. Maksudnya apa? Bahwa nama-nama dan sifat-sifat itu dimiliki oleh Allah. Dan nama-nama dan sifat-sifat yang baik ini, yang disebut kita dengan al-asmaul husna, ini hanya diberikan oleh Allah saja. Kita tidak punya hak untuk memberi nama Allah. Kita tidak punya hak untuk memberi sifat terhadap Allah. Jadi nama-nama dan sifat Allah hanya diberikan oleh Allah sendiri. Yang kemudian nanti dijelaskan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Di luar Allah dan Rasulnya tidak boleh. Ini yang membedakan nama Tuhan kita dengan nama Tuhan agama yang lain. Silakan Bapak cek di agama yang lain. Siapa nama Tuhan mereka? Jangankan yang jauh lah. Di Ahlul Kitab saja, Yahudi dan Nasrani. Siapa nama Tuhannya orang Nasrani? Misalnya. Kan yang namanya Tuhan di Nasrani itu ada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Nah, kalau Tuhan Bapa siapa namanya? Kalau Tuhan Anak siapa namanya? Tuhan Yesus. Oke, baik. Tuhan Yesus. Nah, sekarang Yesus ini kan punya Tuhan Bapa. Apakah dia bapaknya atau diyakini bapaknya ataupun bukan? Karena di Kristen sendiri kan berbeda pendapat. Apakah Yesus itu Tuhan Anak atau anak Tuhan? Oh, bukan. Yesus itu bukan anaknya Tuhan, tapi Tuhan Anak, ya. Terlepas dari itulah, kita berbicara tentang nama saja. Nama Tuhan Bapa mereka siapa? Kalau di Indonesia, orang Nasrani di Indonesia, Kristen di Indonesia menyebutnya Tuhan Allah. Tuhan Allah. Apakah Kristen di Arab ada? Ada. Di Afrika ada. Di Mesir misalkan, ya. Daerah Afrika Arab lah gitu kan. Di Mesir yang paling banyak Kristen itu Kristen Koptik. Nah, sama juga. Punya keyakinan tentang Tuhan Bapa. Mereka menyebut Tuhan Bapanya dengan nama apa? Allah bukan? Bukan.
Mereka menyebutnya Allah. Sama tidak Allah dan Allah? Ya beda dalam lisan kita kan beda. Ini kan membedakan antara Muslim di Indonesia dengan Nasrani di Indonesia dan Kristen di Indonesia. Kalau orang Islam menyebutnya Allah, meskipun kadang kalau nulis Latin dalam tulisan Allah ya. Tapi kan pelafalan Allah. Apakah ada di Nasrani menyebut Allah? Tidak ada. Allah. Kalau di Mesir Allah, di Kristen Arab Allah. Coba Bapak temukan tidak Tuhan Bapak yang ada di Eropa. Eropa kebetulan kan Nasraninya mayoritas. Apakah ada di sana mereka menyebut Tuhan Bapa mereka dengan Allah, dengan Allah? Tidak ada. Ada tidak tuh? Oh my Allah, oh my Allah. Mohon maaf, ini bukan kajian untuk merendahkan mereka. Ini mah namanya saja. Apakah dikenal Tuhan? Oh my Allah, oh my Allah, tidak ada. Yang ada apa? God. Oh my God, oh my Lord, my Father, ya, my Father kadang gitu, Bapakku yang ada di surga gitu kan. Sekarang di Eropa itu kan macam-macam negaranya. Inggris mah ya, oh my God, oh my Lord. Coba di di Yunani, dikenal tidak siapa nama Tuhan Bapak mereka? Allah kah? Allah kah? Lord kah? Father kah? God kah? Tidak ada istilah itu. Yang ada juga Eli laula sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Eli. Ketika menyebut ilahi itu Eli itu. Tidak ada Allah, God, Lord, tidak ada. Coba tanya di Cina itu banyak ya, di Tiongkok itu banyak sekali Kristen. Mereka manggil Tuhan Bapa mereka apa? Beda lagi. Jadi namanya itu berasal dari siapa? Dari mereka sendiri. Nah ini. Jadi makanya ada tauhid al-asma wa sifat. Kenapa? Ini membedakan antara kita Islam, ya kaum muslimin yang meyakini Islam dengan tauhidnya dengan agama yang lain. Yahudi coba. Silakan kalau mempelajari Judaism ya tentang Yahudi, Tuhan mereka siapa? Mereka meyakini Allah, ya Tuhannya Nabi Musa. Pertanyaannya, mereka memanggil Tuhan mereka apa? Jadi perdebatan akidah, keyakinan di kalangan Yahudi tentang siapa nama Tuhan mereka. Kalau dalam tulisan mayoritas punya keyakinan bahwa Tuhan mereka itu ditulis dengan huruf konsonan semua. YHWH. Konsonan sadayana. YHWH. Cuman ketika membacanya bagaimana? Mereka berbeda pendapat. Dan perbedaan di antara mereka sendiri itu sangat prinsip. Ya, sangat prinsip. Ada yang membacanya Yahwah. Ada yang bacanya Yahweh. Ada yang bacanya Yahwa. Ada yang memanggilnya Yehova. Ada juga yang menafikan itu mah bukan nama Tuhan. Tuhan itu. Nama Tuhan kita mah Hashim. Ada yang memanggil Adonai. Jadi Adonai, Hashim dan lain nama yang lain ya termasuk Yahweh, Yahwa, Yahuwa, Yehova itu menjadi perdebatan di antara mereka. Pertanyaannya, mengapa terjadi perbedaan? Karena mereka sendiri yang menamai Tuhan mereka. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apalagi kalau dalam agama musyrik yang lain. Wah, itu mah nama yang juga banyak. Apalagi dewa-dewa yang percaya kepada dewa-dewa di Hindu, misalnya Hindu India. Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Dewa Anu, Dewa banyak sekali. Siapa yang ngasih nama mereka? Ya mereka sendiri. Sedangkan dalam Islam, siapa nama Tuhan kita? Allah. Siapa yang ngasih nama Allah? Ya Allah sendiri. Innani anallah fa'budni. Aku adalah Allah, sembah aku. Walillahil asmaul husna. Kata Allah juga, Allah punya nama-nama yang baik. Siapa? Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Al-ayah. Para ulama mengatakan ada 99 al-asmaul husna. Siapa yang ngasih nama itu? Ya Allah sendiri. Nah, maka ada tauhid al-asma was sifat. Kalau tauhidnya salah, rusak, ya sudah rusak agamanya.
Dan ini hanya dimiliki oleh Islam saja. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Nah, kitab ini akan fokus membahas tentang tauhid. Bagaimana kita memurnikan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campur tangan syirik, tanpa ada campuran kemusyrikan, baik dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ataupun dalam tauhid al-asma was sifat. Terutama nanti paling banyak dibahas itu dalam urusan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Nanti kasus per kasus dibahas di sini, ya. Yang mungkin rada lumayan bakal sedikit mengoreksi tradisi-tradisi atau keyakinan-keyakinan yang hidup di masyarakat muslim sekalipun, begitu. Baik. Dalam kitab ini di awal ya dalam mukadimah itu dibahas tentang kitab tauhid. Ya, kitab tauhid mengutip 1 2 3 4 5 ayat Al-Qur'an, kemudian 2 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan. Pertama, surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menjelaskan tentang apa? Tujuan diciptakannya manusia. Al-hikmatu fi khalqil jinni wal insi. Hikmah, tujuan diciptakannya jin dan manusia. Untuk apa? Untuk beribadah. Pertanyaannya, ibadah itu apa? Ibadah itu at-tauhid. Ibadah itu adalah mengesahkan Allah atau mensatukan Allah. Bukan menyatukan ya. Menjadikan satu dalam zat Allah, baik rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang dibahas dalam ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa ibadah yang dimaksud adalah bertauhid, dan tauhid yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah itu? Tauhid untuk beribadah, tauhid ibadah. Mengapa ibadah ini menjadi tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah, dan ibadah itu sendiri adalah tauhid? Karena dalam kajian ibadah tauhid ataupun tauhidul ibadah ini terjadi al-khusumah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, annal ibadata hiya tauhid li'anna al-khusumata fi, bahwa ibadah yang dimaksud adalah tauhid karena urusan tauhid ini terjadi khusumah. Terjadi apa? Perdebatan. Ada orang beribadah, tapi ibadahnya ini kepada siapa? Kepada Allah. Kalau berbicara ibadahnya kepada Allah, orang musyrik Mekah pun yang menyembah sekian banyak berhala, ketika mereka ditanya mengapa mereka menyembah berhala-berhala, mereka menjawab apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka berhala-berhala yang banyak itu kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi yang disembahnya mah Allah. Tapi berhala-berhala itu hanya dijadikan wasail, wasilah-wasilah saja, perantara-perantara saja. Jadi kalau hanya mengaku ataupun mengklaim menyembah Allah, semua agama juga kalau dikaji ujung-ujungnya ke Allah. Bahkan Hindu yang sekarang, kata Dr. Zakir Naik itu, beliau ada ceramahnya, mungkin bisa diakses ya. The similarity between Islam and Hinduism, persamaan antara Islam dan Hindu. Ternyata dalam agama Hindu, dalam 4 kitab induknya itu, dalam Weda, Rigveda, Upanishad dan yang lainnya itu dibahas Tuhan mereka satu, dan Tuhan mereka tidak beranak dan tidak diperanakan, mirip seperti kita kan, ahad, lam yalid, wa lam yulad. Tapi mengapa dalam agama Hindu itu ada penyembahan terhadap berhala-berhala? Oh bukan, itu mah hanya sarana saja, sarana untuk membuat fokus gitu. Kalau dalam bahasa Arab jahiliyah dulu, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi hanya wasilah.
Kan terjadi perdebatan. Umat Islam juga gitu. Bapak sholat kemana? Sholat kepada siapa? Sholat itu kepada Allah. Ya. Kita sholat silatun bainal abdi wa rabbi, hubungan langsung kita dengan Allah itu kan sholat. Pertanyaannya, sholat kita menghadap kemana? Ke kiblat. Kiblat kita itu apa? Ka'bah. Ka'bah itu apa? Batu. Silakan cek. Batu, Ka'bah itu. Jadi, sama saja umat Islam juga menyembah Allah lewat perantara batu. Nah, disinilah al-khusumah, perdebatannya itu. Kenapa? Kita menyembah Allah menghadap ke kiblat. Kiblat itu adalah Ka'bah, Ka'bah itu adalah batu. Itu diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah. Sedangkan agama-agama yang lain ketika menyembah Allah menggunakan wasilah kayu kah, batu kah, dan lain sebagainya, berhala-berhala, itu hasil pemikiran mereka sendiri. Nah, disinilah tauhid uluhiyah berperan. Tauhidul ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, dan ibadah itu adalah bertauhid. Cara bertauhid itu, aplikasi dalam ibadah ritualnya harus jelas. Bagaimana? Harus berdasarkan wahyu. Wahyu itu turun dari atas ke bawah, dari langit ke bumi. Berbeda dengan tradisi yang muncul dari bawah ke atas. Makanya nanti dalam kajian teologi ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi itu agama langit yang turun dari atas ke bawah. Ada agama bumi itu yang muncul dari bawah ke atas. Maksudnya apa? Hasil pemikiran manusia. Dan Yahudi, Nasrani, apalagi orang-orang musyrik yang lain itu hasil pemikiran mereka sendiri. Dari namanya saja juga. Yahudi itu bukan nama agama sebetulnya. Di mana dalam ayat Zabur atau Mazmur ataupun Taurat yang mereka klaim mereka gunakan, ada nama Yahudi sebagai agama? Tidak ada. Yahudi itu nama agama yang berasal dari nama bangsa Yahudi. Bahkan sampai sekarang juga kan kita masih dengar bangsa Yahudi. Dan bangsa Yahudi itu berasal dari nama orang. Siapa? Yahuda. Ya, anak Nabi Yakub yang paling banyak keturunan Yahuda. Begitu juga Nasrani. Nasrani itu apakah nama agama? Bukan. Apakah di Injil ada Nasrani An-Nasara sebagai nama agama? Tidak ada. Nasrani itu dari kata Nasirah, dalam bahasa Yunaninya Nazaret. Nazaret itu nama tempat di Syam, sekarang di Palestina ya. Di mana Nabi Isa dan Siti Maryam itu pernah tinggal lama di sana. Jadi nama agama diambil dari nama tempat. Yahudi nama agama diambil dari nama orang. Ya bukan dari langit, dari sini, muncul dari bumi. Apalagi agama yang lain gitu ya. Kita tidak berbicara agama yang musyrik, itu sudah jelas. Jadi agama samawi cuma satu, Islam. Ada Islam nama dari mana? Inna dina indallahil Islam. Disebutkan langsung oleh Islam, oleh Allah bahwa agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Jadi Islam itu bukan ciptaan Nabi Muhammad, bukan ciptaan nama dari sahabat atau dari para ulama, dari Allah sendiri gitu. Ini yang membedakan. Inilah tauhid ya. Kembali lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita bisa simpulkan dari kacamata tauhid, pertama ini adalah hikmah dan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Yang kedua, tauhid ibadah yang dimaksud dalam ayat ini adalah tauhid. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Apa? Bertauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Kemudian yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Barang siapa yang tidak bertauhid, berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Orang yang tidak bertauhid berarti dia hakikatnya tidak menyembah Allah. Meskipun klaimnya orang kafir Quraisy jahiliyah menyembah Allah tapi lewat perantara-perantara, kemudian dengan agama-agama yang lain, maka
hakikatnya lam ya'budillah, mereka tidak beribadah kepada Allah. Kenapa? Lihat di dalam surat Al-Kafirun ada ayat wala antum abiduna ma a'bud, gitu kan? Dan kalian bukanlah penyembah yang aku sembah. Artinya ini kan berbicara qul ya ayyuhal kafirun, umum kan? Katakan oleh Muhammad, wahai orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu? Orang yang tidak mentauhidkan Allah. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Bahwa Tuhan kita berbeda. Bahwa Tuhan kita berbeda. Bahkan diulang 2 kali kan, di ayat yang kelimanya juga wala antum a'biduna ma a'bud, bahwa kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi beda. Bahwa Tuhan kita dan Tuhan mereka berbeda. Oleh karena itu, ketika mereka tidak mentauhidkan Allah, hakikatnya mereka tidak beribadah kepada Allah. Beritahu seorang Pak, juga Isya. Oh, di sana apa? Alhamdulillah. Soalnya panjang kena gitu. Ayat yang kedua yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah surat An-Nahl ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa diutus? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Pertama, sembahlah oleh kalian Allah, dan jauhilah, yang kedua, dan jauhilah oleh kalian taghut. Semua para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya sama. Al-hikmatu fi irsalir rusul. Hikmah dan tujuan diutusnya para rasul yang jumlahnya ratusan. Berapa? 314 rasul. Kalau nabi kan 124.000 nabi. Semua rasul yang diutus kepada setiap umat itu tujuannya sama. Apa? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Satu ajaran utamanya, sembah Allah, jauhi taghut. Apa itu? Tauhid. Sembah Allah, jauhi taghut. Kalau menyembah Allah tapi taghut tidak dijauhi, itu bukan misi para rasul. Itu tidak bertauhid. Menyembah Allah tapi taghut juga disembah. Ini sama dengan agama yang lain, termasuk ya yang jelas lah. Kafir Quraisy jahiliyah, nyembah Allah, nyembah. Nyembah selain Allah, nyembah. Itulah taghut. Taghut itu ma'ubida min dunillah. Apa yang disembah selain Allah, itu taghut. Jadi kalau menyembah Allah tapi menyembah taghut, itu tidak bertauhid. Apalagi kalau menyembah taghut tidak menyembah Allah, itu menjelas. Yang dituntut adalah sembah Allah, jauhi taghut. Kalau menyembah Allah tapi tidak menjauhi taghut, itu bukan tauhid. Annar risalata ammat kulla ummah. Risalah Allah, ya, yaitu Islam, yang kebetulan hari ini wa khatamar risalat bil Islam, wa khatamal kutuba bil Quran, wa khatamar rusula bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menutup risalah itu dengan Islam. Allah menutup kitab-kitab yang diturunkan dengan Al-Quran, dan Allah menutup para rasul yang diutus dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka risalah ini ammat kulla ummah, meratakan, mencakup seluruh umat, dari umat Nabi Nuh alaihissalam, karena di zaman Nabi Adam bukan rasul ya, karena di zaman Nabi Adam belum ada manusia yang menyimpang akidahnya. Jadi Adam itu nabi pertama, tapi bukan rasul. Kalau rasul pertama mah Nuh alaihissalam, karena di masa beliaulah umat manusia melakukan penyimpangan akidah, itu menyembah berhala. Yaghus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Yang awalnya siapa? Yaghus, Ya'uq, Wad, Suwa dan Nasr itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, asma'u rijalin sholihin, nama-nama lelaki yang soleh. Tadinya manusia soleh, wafat, masyarakat kehilangan, ingin menghormat
menghormati jasa-jasanya, dibuatkan patung. Awalnya lam tu'bad, tidak disembah. Awalnya tidak disembah. Tapi ketika orang-orang yang paham ulamanya wafat, maka masyarakat mulai mengkultuskannya, malah menjembahkan. Jadi nyembah Allah tapi lewat perantara berhala-berhala tersebut. Ini kemusyrikan pertama dan diutus oleh Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama. Jadi Nabi Nuh alaihissalam risalahnya apa? Risalah tauhid, Islam juga. Makanya kalau ditanya, Nabi Nuh agamanya apa? Islam. Kemudian Nabi Ibrahim, Islam juga. Sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad, agamanya apa? Islam. Kenapa? Karena semuanya juga menyampaikan risalah tauhid, ya, risalah tauhid. Oleh karena itu kesimpulan dari penulis kitab ini, anna dinal anbiya'i wahid, bahwa agama para nabi itu satu, apa? Islam. Bukankah Nabi Isa itu agamanya Nasrani? Mana ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa itu menyatakan agamanya Nasrani? Tidak ada. Nasrani itu istilah yang muncul belakangan saja. An-Nasara itu dari Nasirah atau Nazaret, nama tempat, jadi nama agama. Ditemu dengan Yahudi. Mana keterangan bahwa Nabi Musa itu beragama Yahudi? Tidak ada. Jadi para nabi itu agamanya apa? Islam. Dan Islam itu hakikatnya adalah tauhid, begitu. Al-mas'alatul kabiratu anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bitaghut. Nah, ini permasalahan yang sangat prinsip sekali, yang sangat penting sekali. Apa? Bahwa beribadah kepada Allah itu tidak akan terjadi kalau tidak mengkufuri taghut. Ngaku menyembah Allah tapi juga meyakini taghut. Nah, cuman masalahnya di sini, apa yang maksud dengan taghut? Kan kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 256 ada ayat kursi. Setelah ayat kursi ya, famay yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil uthqa. Sungguh telah memegang tali yang kuat. Siapa? Orang yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah. Jadi satu paket ini. Mengkufuri taghut, beriman kepada Allah, ataupun beriman kepada Allah dan mengkufuri taghut. Apa yang maksud dengan taghut? Taghut amun fi kulli ma ubida min dunillah. Taghut itu umum, ya. Mencakup apa? Setiap apa yang disembah selain Allah itu taghut. Jadi kalau ada orang menyembah selain Allah, berarti dia juga mengimani taghut. Kalau mengimani taghut berarti keluar dari tauhid. Maka agama apapun selain Islam dipastikan dia mengimani taghut. Meskipun diantaranya ada yang secara tersurat mengimani Allah tapi juga menyembah Tuhan anak misalnya, menyembah Ruhul Kudus, menyembah apa, bahkan meyakini Allah punya apa, punya anak gitu. Kan sebetulnya kalau mau mengenal siapa Allah, biografi Allah yang paling singkat, padat itu adalah dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang maha satu, maha esa. Kalau ada Tuhan tidak satu, berarti bukan Tuhan itu. Bukan Tuhan yang sebenarnya. Karena Al-Ilah itu cuma satu, ahad. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Kalau ada Tuhan kemudian yang diminta adalah Allah dan juga diminta kepada yang lain, berarti Allah bukan satu-satunya As-Samad. Berarti dia juga sudah keluar dari konsep Tuhan yang benar. Lam yalid, Allah itu tidak punya anak. Kalau ada Tuhan punya anak berarti bukan Tuhan. Walam yulad, Allah itu tidak punya orang tua, tidak dilahirkan. Kalau ada Tuhan yang disembah punya bapak, punya ibu, berarti bukan Tuhan. Meskipun anak setengah dewa misalnya. Kan yang paling banyak itu kan dalam kajian-kajian teologi itu, kebanyakan itu apa, Tuhan itu anak setengah dewa. Maksudnya bapaknya Tuhan, ibunya manusia biasa. Seperti di keyakinan Yunani kuno ya, dewa-dewa. Dewa Zeus, istrinya
manusia melahirkan Hercules gitu. Nah, jadi Hercules itu jadi manusia setengah dewa. Itu sampai sekarang film-film barat itu banyak sekali yang kemudian menampilkan sosok ini, sosok Tuhan yang menjadi manusia. Thor juga. Walaupun di Avengers itu hati-hati itu kampanye barat untuk mengkampanyekan kemusyrikan. Ya, Superman, Spiderman, pokoknya yang super begitulah. Nah, itu kan konsepnya Nietzsche tentang Überman, manusia super. Kalau Bapak nonton film Superman, itu kan judul filmnya apa? Man of Steel, ya Pak. Dia itu kan tidak lahir di bumi, di mana? Di planet luar. Coba, Ima kalau nonton filmnya, ketika dia dilahirkan di planet apa itu ya? Nama di planet itu, kalau turun ke bumi maka ditemukan oleh petani, kemudian dikasih nama Clark Kent gitu ya. Clark, Superboy itu ya, Superman itu Clark. Dulu ketika di planet itu ibu bapaknya ngasih nama siapa? Kan anak muda mah tahu. Siapa nama Superman ketika dulu lahir di planet apa itu? Namanya El. El itu dalam bahasa Yunani apa? Tuhan. Jadi Superman itu adalah manusia super yang hakikatnya itu menampilkan sosok manusia yang pantas jadi Tuhan. Jadi sebetulnya kata Pak Yerbach ya, dalam kajian teologi barat itu Pak Yerbach mengatakan Tuhan kita itu sebetulnya manusia, dan Tuhan manusia kita itu sudah mati. Siapa? Nabi Isa ya, di barat itu kan Nabi Isa. Sudah mati di tiang salib. Maka hari ini kita harus melahirkan Tuhan-Tuhan yang baru. Ya, di antara apa? Superman, Spiderman, pokoknya yang super ya, Hulk, bukan Iron Man, Captain America, Thor. Jadi kumpulan Tuhan namanya The Avengers gitu. Itu hati-hati itu kampanye itu. Ya, kampanye teologi. Jadi harus hati-hati. Jadi tauhid itu semua yang disembah selain Allah itu tauhid. Kalau mengimani tauhid atau percaya kepada selain Allah, berarti dia tidak bertauhid. Ya, meskipun nanti dijelaskan juga ada perbedaan antara tauhid dengan ma'bud yang lain. Kan di dalam kajian tauhid ada tauhid, ada alihah, ilah, kemudian andad, tandingan, dan beberapa macam yang lain. Jadi tauhid itu apa yang disembah selain Allah, wa huwa radin, dan dia ridho disembah. Karena kalau semua yang disembah itu disebut tauhid, apakah Nabi Isa itu tauhid? Oh, Nabi Isa kan disembah oleh orang Nasrani. Oh, tauhid Nabi Isa. Oh, bukan Nabi Isa yang tauhid. Tauhid mah wa huwa radin ayya'budu. Dia ridho ketika mereka menyembahnya. Seperti Fir'aun ketika mengatakan, Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Rakyatnya menyembah Fir'aun. Bangga sekali disembah ya, dikultuskan. Nah, ini tauhid itu. Bahkan nanti tauhid itu Pak bisa jadi di ada juga yang menyampaikan 3 hal tauhid itu. 1, ma'ubida min dunillah, apa yang disembah selain Allah. Yang kedua, al-matbu', yang diikuti. Yang ketiga, al-muta', yang ditaati. Yang ditaati, yang diikuti, yang disembah selain Allah. Hati-hati, ini bisa jadi tauhid. Terutama nanti al-matbu', biasanya yang diikuti siapa? Biasanya yang diikuti siapa? Tokoh biasanya. Tokoh, hati-hati. Nanti dalam kajian ininya lebih rincinya itu ada tokoh. Kalau kita mengikuti tokoh tertentu, biasanya kalau matbuma lebih kepada tokoh agama. Kalau di Yahudi ada ahbar namanya. Ahbar, tokoh agama di Yahudi. Atau ulama di Yahudi lah. Kalau di Nasrani itu ada ruhban, rahib. Kalau di kita ada istilah ulama, al-ulama. Hati-hati. Penamaan ini bagus pada dasarnya al-ulama. Tapi kalau diikuti tanpa ada
protes sedikit pun, oh atuh ari anjeunna tos nyarios pasti leres, mustahil lepat. Hati-hati. Apakah ada ulama yang tidak baik? Ada. Pengikutnya banyak? Ada yang menyuruh berbuat syirik. Ya, istilah ulama bukan yang sebenarnya ya, ulama di permukaan yang disebut ulama. Hati-hati juga. Karena di Kristen, di Nasrani pun dikenal ar-ruhban, rahib, tokoh agama di Kristen. Tapi kemudian ini dikultuskan bahkan menjadi wakil Tuhan. Ada yang bertobat, saya kemarin mencuri dan sebagainya. Oh, tapi saya sekarang bertobat. Baiklah, kamu akan diampuni. Silakan dibayar sekian. Ada kan penebusan dosa ya. Tuhan diwakili oleh ruhban. Nah, ada tidak dalam masyarakat muslim ulama yang seperti itu? Dosa-dosa kemudian kamu akan diampuni. Sok atau bayar berapalah infak. Misalkan dan lain sebagainya. Apalagi menyuruh mengajak kepada kemusyrikan. Tokoh agama tapi mengajak kepada kemusyrikan. Sudah jelas itu syirik. Tapi karena yang ngajaknya adalah tokoh agama diikuti, maka ini bisa jadi tauhid. Dan yang ketiga adalah al-muta'. Al-muta' itu apa? Yang ditaati. Biasanya yang ditaati siapa? Pemimpin. Kalau pemimpin salah benar, wah pasti benar atau pemimpin pasti apa untuk kebaikan. Termasuk kalau menyimpang dari akidah, kalau tanpa ada protes sedikit pun, maka pemimpin bisa jadi tauhid. Bisa jadi Makanya kan bahasa di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu yang memiliki urusan. Siapa? Kalau dalam konteks keilmuan ulama, dalam konteks kepemimpinan, pemerintahan, kekuasaan adalah umaro, pemimpin. Jadi ulil amri itu bisa jadi ulama, bisa jadi umaro. Kenapa? Kalau kepada Allah dan Rasulnya pakai ati'ullaha wa ati'ur rasula. Karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu at-ta'atu al-mutlaqah, taat yang mutlak tanpa protes. Tapi kalau ke ulil amri, baik kepada ulama ataupun kepada umaro, ini taat al-muqayyadah, taat yang terikat, bukan mutlak, taat yang terikat. Maksudnya apa? La ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Kalau ulamanya menyuruh maksiat kepada Allah, haram ditaati. Kalau pemimpinnya menyuruh syirik kepada Allah, haram ditaati. Jadi ada ketaatan yang terikat atau terbatas. Tapi sepanjang menyuruh yang baik, wajib ditaati. Baik ke ulama ataupun ke umara. Sepanjang menyuruh kepada sesuatu yang maslahat dan tidak menyimpang dari syariat, wajib ditaati. Tapi kalau menyimpang, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq, kata Rasulullah, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah yang menciptakan kita. Begitu. Maka permasalahan yang sangat prinsip itu, ketika kita mengaku menyembah Allah, maka pasti juga harus mengkufri tauhid. Kalau menyembah Allah tapi tidak mengkufri tauhid, maka ma fi faidah. Lam yadillah, dia tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah ataupun tidak bertauhid. Kemudian ayat yang dikutip selanjutnya adalah surat Al-An'am ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakan Muhammad, marilah kalian aku bacakan apa yang telah Allah Rabb kalian haramkan atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama disebutkan adalah kalian tidak boleh memusyrikan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi surat Al-An'am 151 ini